Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di hadapan Allah bahwa di waktu yang mulia ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dengan kita niat yang baik, yaitu niat thalabul ilmi dan juga niat salat subuh berjamaah. Tentu kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita niatkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama il amilin wal musallifin al mukhlisin wa ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab wa ila jami'i wal walidina wa ila jami' masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa zurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di tempat mulia, waktu yang mulia, dan juga dengan niat yang mulia. Kita niat i'tikaf di masjid semata-mata untuk menghidupkan sholat berjamaah, kemudian niat thalabul ilmi, kita bersimpuh menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana anjuran para ulama, aksirun niat walau khanatil ibadah wahidah. Perbanyaklah niat kita dalam ibadah, apa saja ibadahnya,
Perbanyaklah niatnya, barangkali dari sekian banyak niat yang kita tanamkan dalam kolbu kita, salah satunya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak pernah tahu yang mana yang akan Allah terima, yang mana yang akan menjadi pemantik dari turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mana yang menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni Allah. Kalau kewajiban fardu kita, sholat 5 waktu, puasa dan semacamnya, itu kontrak sampai mati. Jadi itu anggap saja sebagai kewajiban kita secara personal di hadapan Allah. Namun terkadang banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan Allah lebih melirik kita dari segi kemampuan kita ibadah di luar yang fardu. Apakah kita sudah istiqomah dalam rawatibnya, ataupun kita sudah istiqomah dalam ibadah-ibadah yang sunnahnya. Bahkan ibadah yang banyak dianggap sepele oleh kita, ternyata itulah yang menjadi pemantik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama mengajarkan perbanyak niat, sekalipun niatnya hanya satu, ibadahnya hanya satu, diperbanyak niatnya. Barangkali dari sekian banyak niat yang kita tancapkan dalam hati, itu yang menjadi asbab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya pernah punya pengalaman kemarin waktu di Tanah Suci. Ada beberapa anak-anak muda yang di bawah saya yang sudah berangkat ibadah haji. Kemudian karena memang saat tahun ini dengan tahun yang lalu itu setiap yang masuk Mekah harus punya kartu nusuk, ya. Kemudian masuk Masjidil Haram juga harus punya kartu nusuk, jadi nggak sembarangan. Disinilah kemudian para mutawif yang biasa dapat orderan badal haji, para mutawif di sana, kemudian juga yang biasa dorong lansia, yang mungkin kakinya sudah sakit dan semacamnya, itu nggak dapat job, Pak. Jadi mereka-mereka yang nggak punya kartu nusuk itu dikeluarkan ke Jeddah, nggak boleh ada di Mekah, nggak boleh ada di Madinah, jadi ada di Jeddah. Nah, ada penawaran tentang istilah murur, artinya tidak sampai mabit di Muzdalifah tapi langsung berangkat ke Mina. Jadi nggak turun bis, hanya berhenti sebentar langsung lewat sampai ke Jamarot, sampai ke Mina. Ya, walaupun itu hanya wajib haji saja sebetulnya. Ya. Nah, kemudian ini yang anak-anak muda ini, Pak, yang anak-anak muda ini mereka setelah tuntas kewajiban haji dan rukun-rukunnya itu, ada yang bicara seperti ini. Sayang ya, saya ini masih muda, tapi rukun-rukun hajinya hanya sampai murur saja katanya. Kewajiban-wajiban hajinya sampai murur saja. Jadi nggak sampai mabit di turun, kemudian sempat mabit di Muzdalifah, baru ke. Jadi hanya lewat saja, karena mereka harus mendampingi lansia. Mereka harus mendampingi lansia dan harus dorong kursi rodanya. Nah itu, karena memang haji tahun ini kan brandnya itu kan ramah lansia, karena memang haji yang tua-tua cuma orang Indonesia doang. Daftarnya sekarang muda, berangkatnya tua. Daftarnya belum berkumis bejenggot, pas berangkatnya udah bejenggot kumis itu. Iya, udah berubanan. Nah kami kasih pengertian begini, Pak. Barangkali dari sekian rangkaian ibadah haji itu, ibadah yang kalian anggap sepele, cuman dorong kursi roda, ngambil air buat orang yang kehausan, barangkali itu yang jadi kemabrurannya. Jadi belum tentu Anda perfect dengan rukun yang Anda kerjakan, itu pasti menjadi mahar diterima, belum tentu, belum. Gitu. Jadi barangkali kemabruran kita, baik ibadah haji, sholat dan semacamnya, itu bisa diukur dari hal yang kita anggap sepele, tapi ternyata itu bisa menjadi pemantik dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sepelekan ibadah apapun dimanapun Anda berada, gitu. Jangan pernah disepelekan, karena kita nggak pernah tahu mana yang akan Allah lihat dari sekian banyak niat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama sholat pun begitu. Makanya sampai ulama mengajarkan selagi kondisi Anda normal, kalau bisa jangan tinggalkan yang sunnah-sunnah dalam sholat. Kalau kondisimu normal enggak darurat, kan sholat ada kondisi darurat di waktu tahrim. Misalnya Bapak sholat zuhur 3 menit sebelum asar, itu kan udah mendesak. Ulama mengajarkan kalau kondisi mendesak begini, yang sunnah tinggalkan, kejar yang fardu saja. Karena Anda sholat di waktu mendesak.
Wudhu juga tinggalkan yang sunnah-sunnahnya. Kalau Anda kerjakan yang sunnah-sunnah di waktu mendesak, Anda jadi haram jadinya. Ngerjain sunnahnya jadi haram. Gitu. Ya, jadi jadi sunnah, mubah, wajib dan semacamnya itu sebetulnya bukan harga mati, tapi sifatnya kondisional. Tidak ada kewajiban yang harga mati sebetulnya dalam agama ini, nggak ada, Pak. Tidak ada kewajiban yang harga mati, wajib pasti wajib, nggak ada. Kalau ngomongin wajib, sholat fardu berdiri itu jadi rukun. Sholat fardu berdiri itu rukun. Tapi kalau bapak sakit, ada rukhsah namanya. Ada opsi lain, yaitu sholatnya bisa sholat duduk, sholatnya bisa ittija, sholatnya bisa istilqa, sholatnya bisa al-ima. Itu namanya kemurahan dari agama. Artinya, tidak ada kewajiban yang harga mati. Nggak ada. Kewajiban dari Allah pasti menyesuaikan kondisi mukallaf, kondisi kitanya. Ya, kenapa begitu? Karena agama ini diperuntukkan bukan untuk Allah. Agama ini diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Jadi harus menyesuaikan kondisi manusianya. Kalau status wajibnya nggak akan hilang sampai kiamat. Tapi teknisnya, caranya bagaimana mengerjakan kewajiban, itu ada hukum longgar dari Allah. Ada namanya rukhsah, ada namanya azimah dalam usul fikih. Azimah itu perintah yang baru, namun bukan merevisi, untuk mempermudah kewajiban yang lama. Namanya azimah. Kalau menurut Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i, bukan azimah itu, tapi namanya rukhsah. Ya itu hanya beda pendapat aja lah, beda istilah doang gitu. Sama saja kayak Abu Hanifah itu membagi makruh jadi dua. Ada tanzihan, ada tahriman. Jadi ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Dalam mazhab Syafi'i tidak kenal istilah tanzih tahrim. Yang namanya makruh saja. Nggak ada istilah tanzih dan tahrim. Kalau baca kitab-kitab Syafi'i, ketemu istilah tanzih dan tahrim, itu mengadopsi pendapat Abu Hanifah. Jadi ulama dulu begitu. Karena ngajinya nggak hanya satu mazhab, ngajinya lintas mazhab. Mereka punya guru yang Hanafi, mereka punya guru yang Hambali, mereka punya guru yang Maliki. Jadi mereka sering sekali akrab dengan istilah-istilah di luar mazhab dia. Gitu. Jadi ketika nulis kitab itu disebutkan, oh makruhnya ini masuknya tanzih, bersih dari keharaman. Karena ada makruh yang dekat haram, ada yang tidak. Nah itu. Nah ini apa namanya problem-problem semacam ini tuh istilah-istilah yang sulit sekali dihindari. Kalau dalam nuansa keilmuan itu sulit sekali dihindari. Nah ini kita nggak pernah tahu mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, karena ibadah ini diperuntukkan untuk kita, jadi maksimalkan betul, jangan pernah ada yang dianggap sepele dari sekian ibadah kita yang banyak-banyak itu. Karena cerita-cerita Israiliyat yang kita dengar itu nggak pernah ada. Israiliyat berarti orang-orang Bani Israel ya, yang Bani Israel itu terkadang dikisahkan kembali supaya umat Nabi Muhammad ini mengambil ibroh pelajarannya. Ada disertasi yang agak kontroversial di Mesir, disertasi doktoral, ada yang agak kontroversial, judulnya kontroversial, judul dan isinya, namanya Al-Fannul Qasas fil Quran. Judul umumnya setelah jadi buku Al-Fannul Qasas fil Quran. Jadi inti dari disertasi itu, temuannya, isi dari disertasi intinya, semua kisah dalam Al-Quran itu diceritakan kembali di Al-Quran itu diceritakan kembali untuk umat Nabi Muhammad. Yang penting bukan kita tahu ceritanya. Yang penting bukan kita tahu ceritanya, yang pentingnya. Yang penting itu umat akhir zaman ini mengambil pelajaran yang terjadi dari umat-umat Nabi terdahulu, itu yang pentingnya. Faksusil qososo, Nabi Muhammad itu juga disuruh juga untuk ceritakan kisah-kisah itu, tujuannya supaya bisa lebih baik dari umat-umat Nabi terdahulu. Kenapa begitu? Poin pentingnya sederhana sebetulnya. Karena di Al-Quran tidak pernah ada cerita yang utuh. Gak ada. Satu-satunya cerita yang utuh cuma cerita Nabi Yusuf aja. Yang lain itu kepotong-potong. Nah, orang yang senang narasi tentang cerita itu ya, tentang cerita, itu pasti akan tanya, kok ini sistematikanya berantakan Al-Quran ini?
Awal-awal bicara cerita, tahu-tahu bicara hukum. Jadi nggak berurutan. Iya, nggak runut. Cerita tuh nggak runut. Nah ini kan banyak dikritik oleh orientalis sehingga jadi sebuah karya ilmiah dan kemudian dibantah lagi oleh ulama namanya Ibrahim Al-Biqai yang nulis buku namanya Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Wassuwar. Itu kitab tebal sekali Pak, kitab tafsir itu. Ya, itu kitab yang sangat jadi rujukannya Profesor Quraisy Shihab. Jadi kalau ditanya, Prof, kitab tafsir mana yang paling Anda senang dari sekian banyak tafsir? Pasti beliau jawabnya Ibrahim Al-Biqai. Itu Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati atau tafsir At-Tahrir wa Tanwir orang Ibnu Asyur dari Tunisia. Itu tafsirnya sangat enak sekali. Kenapa? Karena beliau mengungkap gramatika Arabnya dulu, keindahan bahasa Quran dulu, baru problem-problem yang terjadi baik hukum, cerita atau tentang eskatologi dan semacamnya. Memang ahli tafsir itu harus mumpuni dari beberapa bidang ilmu. Karena kalau tidak bukan tafsir namanya. Itu ngarang namanya kalau bukan tafsir, terjemah. Makanya beliau itu termasuk orang yang tidak setuju Quran diterjemahkan. Karena berbahaya. Kalau dipahami secara letterlock berbahaya. Karena bahasa Arab itu punya banyak sekali padanan kata, beda dengan Indonesia. Jadi kalau guru-guru kita dulu di pesantren, ini terjemahnya apa ya? Jadi nggak ada terjemahnya di Indonesia, nggak ada. Karena Indonesia terlalu sedikit sinonim katanya itu, terlalu sedikit. Padanannya sedikit. Kalau bahasa Arab tuh banyak sekali. Jadi agak sulit carinya. Kayak pelit tuh bisa bakhil, bisa syuh. Beda bahasa itu. Beda konteks dan pemahamannya. Nah, ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita mau upacara. Ya jadi tadi kata Pak Haji, Pak Ustadz kalau perlu sebelum 5:30 selesai. Sebenarnya 3 menit juga selesai saya mau. 3 menit selesai saya mau, tapi amplop jangan dikurangin Pak Haji. Sama tentengan. Mau saya selalu, Pak Ustadz khotib jangan lama-lama ya. Ya salam juga saya turun lagi saya bilang. Gitu. Emang orang Indonesia kan begitu. Jadi khotib terbaik adalah khotib yang tercepat. Nah itu pasti banyak fansnya tuh ya. Imam terbaik adalah imam yang meringankan sholat berjamaah kan begitu. Justru kalau imam memberatkan sholat berjamaah itu biasanya sendalnya hilang imamnya tuh. Ya, imam sih lama banget begitu. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar di awal abad Hijriah itu namanya Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi. Kalau sekarang Afghanistan Balkhi itu. Dulunya Balkh namanya. Kayak Samarkand aja. Samarkand ya. Abu Mansur misalnya Al-Maturidi As-Samarkandi atau Abu Les As-Samarkandi yang nulis Tanbihul Ghafilin, itu mereka disebutnya dulu kalau dalam buku-buku siar itu sirah ya, buku sirah itu disebutnya Mawaro An-Nahr. Itu kalau Bapak baca bukan sirah Nabi bukan, tapi kitab-kitab sejarah kayak Tarikhul Muluk wal Umam, misalnya karangan Imam Bukhari atau Ibnu Jarir atau Tabari, itu mereka nyebut nama daerah itu dengan istilah. Ulama dulu tuh nyebut nama daerah dengan istilah. Mawaro An-Nahr itu maksudnya Samarkand. Kalau sekarang ini ya pecahan Uni Soviet, Uzbekistan. Gitu. Jadi pecahan-pecahan. Nah, Afghanistan itu dulu disebutnya Balkh itu. Kemudian zaman Nabi misalnya disebut dengan istilah perang Siffin itu kan perang antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Muawiyah itu dulu kan gubernur Damaskus dulunya. Gubernur Damaskus yang dia tidak sepakat, bukan tidak sepakat, yang Muawiyah ini tidak setuju dengan kebijakan Sayyidina Ali yang terlalu menganggap remeh kasus terbunuhnya Utsman. Karena Utsman dengan Muawiyah ini satu suku. Ya, satu suku. Jadi fanatisme kesukuan itu kental setelah Nabi hidup. Nggak ada fanatik suku tuh nggak ada. Nabi selama Nabi hidup fanatik suku itu dihilangkan semua. Jadi nggak ada yang bahasa ana Quraisy, ana Amawi, tuh nggak boleh begitu tuh. Zaman Nabi tuh nggak boleh dikikis habis yang begitu. Jadi stratifikasi sosial antara budak dengan orang merdeka itu dikikis habis oleh Rasulullah. Semua setara sama di hadapan Allah Subhanahu, termasuk kasus isbal. Dulu zamannya Nabi, budak itu biasanya disuruh pakaiannya suruh pakai bajunya di atas mata kaki. Budak-budak, pesuruh, hamba sahaya, itu zaman Nabi nggak boleh pakai baju di bawah mata kaki. Makanya di atas mata kaki.
Sampai Umar pernah ngeplak pundaknya orang, irfa saubak annaka abdun, begitu katanya. Angkat bajumu, kamu nggak boleh pakai baju di bawah mata kaki karena kamu budak. Umar pernah begitu. Nah, Nabi dengar, barulah Nabi bicara, orang tidak akan masuk surga man jaro saubahu khuyala. Itu asbabnya kenapa hadis itu keucap. Orang tidak akan masuk surga barang siapa yang dia berjalan pakaiannya menjulur sambil sombong. Sambil sombong. Saya merdeka, Anda budak. Jadi ternyata yang buat masuk neraka bukan bajunya yang di bawah mata kaki, tapi karena sifat takaburnya dalam hati itu mendiskreditkan orang lain secara hukum sosial. Nah, itu yang dosa. Itu yang membuat asbab masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada hadis yang mutlak, tapi ternyata itu masih ditafsirkan juga oleh Imam Syafi'i. Ya, Bapak kalau mau clear boleh baca bukunya Ikhtilaful Hadis Imam Syafi'i atau Mukhtalifil Hadis Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari. Ya, maksudnya biar nggak salah paham tentang persoalan-persoalan ini. Jadi zaman Nabi itu fanatisme kesukuan, stratifikasi sosial tuh kuat sekali. Nabi wafat, kesukuan tuh kuat lagi. Sampai Amawi itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu menguat. Sayyidina Ali dari suku Quraisy, itu Muawiyah itu dari Bani Umayyah, itu sangat suku saya lebih tinggi. Suku saya lebih ini. Jadi balik lagi, banyak orang yang murtad juga sejak Nabi wafat itu. Ya, nah ini yang sulit dihindari. Karena kesukuan tuh banyak sekali di Arab, kesukuan. Ya, suku-suku itu. Kalau terkenal dalam bahasa Arab ada namanya Bani Tamim. Jadi kelompok pedalaman Arab, dia yang bahasa Arabnya beda dengan orang Hijaz. Orang Hijaz itu kan penduduk Mekah Madinah yang umumnya dialognya dialog perkotaan lah. Tapi kalau Bani Tamim tuh dialog yang paling ya agak baduy lah. Jadi kalau ngomong sama Nabi itu ya Muhammad, rada songong dikit. Itu kalau di hadis Bapak dengar ada ya Muhammad, itu pasti orang baduy. Kalau orang perkotaan ya Rasulullah ngomongnya. Kalau orang kota yang agak beradab ngomongnya ya Rasulullah. Saya nggak ngomongin sekarang, zaman dulu. Kalau zaman dulu manggil Nabi orang baduy pasti ya Muhammad aja manggilnya, kayak temennya dewek. Ya Muhammad. Enggak pakai ya Rasulullah, enggak. Ya, padahal Nabi ngajarkan itu manggil siapapun itu dengan bahasa yang adab, yang sopan gitu ya. Kayak Nabi manggil istrinya ya Humairah. Bapak manggil istri Bapak apa? Ya Demek begitu ya, Pak? Ya gelap atau apa? Padahal manggil begitu aja, Pak, itu nyenengin bini loh, Pak. Emang bini makan tempatnya dipuji. Jadi bohong kalau bini bilang gombal, bohong. Ntar aja balik ke kamar ngelihat kaca, emang gue cakep ya? Kayaknya iya dah begitu. Karena mar'ah sama mir'ah beda tipis. Mar'ah perempuan, mir'ah kaca. Jadi wajar kalau perempuan tukang ngaca. Ya. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi ini ulama besar yang punya murid terkenal namanya Hatim Al-Asom. Muridnya yang terkenal tuh At-Talamizah Al-Masyhurah, salah satunya adalah Hatim Al-Asom. Beliau pernah bilang begini, Pak. Namanya kita ini kan setinggi apapun pangkat kita di alam dunia, setinggi apapun gelar kita di alam dunia, tetap yang jadi tuntutan Allah cuma dua. Alladzina amanu wa amilus. Jadi cuma dua aja. Iman yang benar melahirkan amal soleh yang benar. Jadi harus sinkron antara keduanya. Nah, ada orang yang tanya, Pak Ustadz, emang ada yang gak sinkron? Apa yang diimani dengan apa yang diamalkan? Banyak. Ini kalau gak sinkron, berarti selama ini ibadahnya pura-pura. Jadi gampang saja kalau mau melihat orang ibadahnya tulus atau tidak, itu bisa kelihatan dari secara kaidah bisa kelihatan. Kalau apa yang diimani bertolak belakang dengan apa yang diaktualkan, ini kata ulama, mereka termasuk orang yang mayyatasonna fi ibadatillah, orang yang ibadahnya dibuat-buat, Pak, nggak tulus, dibuat-buat. Contoh ya, doyan ibadah masih doyan hasad. Nah itu pura-pura pasti ibadahnya, karena masih maksiat masih. Jadi sholat tidak berjalan pada relnya, pada tanha anil fasya wal munkar. Nah yang begitu berarti dibuat-buat, karena nggak sinkron antara iman dalam kolbunya, ketaatan batin dengan ketaatan lahiriahnya nggak sinkron.
Hasad itu maksiat batin. Kata Nabi, salah satu ummul khoba'isil batinah, induknya dosa besar secara batin, salah satunya hasad. Nah, hasad ini biasanya berawal dari sifat bakhil, pelit. Orang awalnya pelit dulu, pelit-pelit, lama-lama hasad. Hasad itu yang paling sederhana, pengen nikmat orang hilang. Jadi pengen nikmat orang lain hilang. Kalau nikmat orang lain hilang, dia sengsara, dianya senang. Nah, yang begini nih memang biang kerok, di mana-mana juga biang kerok yang begini. Jadi tetangganya ngedak rumah, dia beli bodrek. Karena tepuyang-puyang palanya nggak bisa, gitu kan. Jadi Pak, akan ketemu Pak, orang begitu akan ketemu. Bahkan ada riwayat yang agak lemah riwayatnya, tapi ini masyhur sekali. Likulli dzi nikmatin mahsud. Jadi setiap yang punya nikmat pasti ada orang yang hasadnya, itu masih ada. Ya, nggak mungkin nggak ada gitu, pasti ada aja. Bahkan Gus Dur pernah bilang, Anda sebaik apapun hidup di alam dunia, Anda sesoleh apapun hidup di alam dunia, akhlak Anda sebaik apapun hidup di alam dunia, orang buruk pasti ada. Orang yang tidak senang pasti ada. Orang yang tidak suka pasti ada. Kenapa? Karena Anda hidupnya di dunia yang semuanya 50-50, tidak ada yang pasti. Yang hari ini taat, besok belum tentu. Yang hari ini maksiat, besok bisa jadi orang soleh. Jadi semuanya 50-50. Jadi semuanya wajib waspada. Barangkali besok kita nggak ditakdirkan jadi orang baik. Jadi mintanya sama Allah supaya diistiqomahkan, dipertahankan kebaikannya. Jadi nggak belang-belang kayak bunglon ya. Sekarang baik, besok kagak. Mintanya sama Allah supaya diberikan kemampuan untuk taat ibadah terus gitu. Nah, kalau orang yang maksiat itu juga nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena barangkali orang yang dosanya bertahun-tahun itu dengan sangat mudah diampuni Allah, kemudian jadi orang baik dan husnul khatimah. Itu haknya Allah loh Pak. Haknya Allah menjadikan akhir hayat manusia mana yang su'ul khatimah, mana yang husnul khatimah. Fungsi kita hanya berdoa saja, tugas kita ini berdoa, berusaha ya untuk mencari asbab sehingga kita dijadikan orang-orang yang baik. Semalam saya ngisi di Pondok Kacang, di Tangsel, di Pondok Aren. Saya bilang nanti di akhirat itu kelompok cuma dua aja. Yang satu ashabus sa'adah, yang satu ashabus syaqawah namanya. Sa'adah tuh gembira, senang, jalannya mulus menuju Allah. Jalannya mulus menuju surganya Allah gampang. Nah, yang syaqawah ini sampai tapi babak belur. Ngesod. Babak belur, ya sampai sih, tapi babak belur ya, wah dihantam dulu, disiksa dulu ya. Itu namanya syaqawah. Ya, yang begini nih. Nah, banyak faktor ya yang menyebabkan orang nanti menderita. Jalannya menghadap Allah menderita di akhirat, banyak faktor. Ya, itu ada 11 kriteria yang begitu. Hal ini kan sebetulnya yang bahagia itu orang-orang yang masuk dalam kategori kalau orang beriman itu ketika akhir hayatnya ya dapat garansi dosanya diampuni. Sebetulnya semua juga diampuni dosanya sama Allah. Cuma ada bedanya. Ada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Tanpa syarat, mulus saja sudah diampuni. Ada orang yang diampuni oleh Allah tapi tetap menderita dulu. Gitu loh, tetap menderita dulu tetap. Orang beriman pasti masuk surga, pasti Pak. Kecuali yang nggak mau. Orang Nabi bilang begitu, ilaman aba, kecuali yang nolak. Sampai sahabat nanya, emang ada orang nolak? Ada lah kata Nabi. Siapa? Oh ya, orang yang nggak taat Allah sama Rasulnya itu otomatis dia nolak namanya. Tapi kalau dia taat dengan Allah dan Rasulnya, itu berarti dia mau masuk surga. Gitu. So otomatis dia berarti menolak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya masuk surga. Cuman ada yang masuk surganya pakai Pajero, ada yang masuk surganya pakai pesawat, ada yang masuk surganya pakai bajai, ada yang jalan kaki ngesod, ada yang sampai ngerangkak ada. Sampai disebutkan dalam Sulamut Taufik Syekh Nawawi Al-Bantani itu ada orang protes Pak. Ya Allah, tolong jangan perlambat saya. Ini saya lagi jembat Shiratal Mustaqim, ya Allah kok lambat betul, jangan diperlambat. Loh, maksudnya di akhirat masih nyalain Allah aja. Ini orang sini bukan sih. Ini di akhirat masih nyalain Allah aja, ya Allah jangan perlambat saya. Dibantah sama malaikat. Lu di akhirat masih nyalain Allah aja lagi.
Bukan Allah yang memperlambat. Entenya di alam dunia ngapain? Itu yang membuat ente lambat. Jalan di Shiratal Mustaqim lambat. Ngapa masih yang nyalain Allah aja nih, orang kedengkian mulu. Kalau sama tetangga dengki sih, dengkinya sama Allah bagaimana ini? Masya Allah. Jadi bukan Allah yang memperlambat, tapi andanya dari amal anda di dunia yang membuat anda lambat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada lagi diceritakan di rombongan, nggak tahu ini rombongan orang Taman Royal bukan, nggak ngerti juga. Nah, itu di depan Shiratal Mustaqim, maju kagak mau, mundur ya banyak orang antri. Jadi macet, kayak depan polsek lah, mau masuk rumah saya itu, ya macet gitu kan. Nah, sama malaikat dibilang maju. Saya takut ini malaikat bagaimana itu, di bawah api gede banget itu. Ya maju, masa mundur? Nggak mungkin mundur anda. Mundur di belakang banyak orang antri itu. Iya ini bagaimana ya? Tapi ini orang soleh, kelompokan orang ini orang soleh. Ditanya sama malaikat begini, kamu biasanya di dunia kumpulnya dengan orang soleh itu di mana? Ini kompak semua menjawab begini Pak, di masjid. Itu jawabnya begitu jawabnya. Ya saya nggak ngerti bener apa enggak. Cuman itu cerita eskatologi. Cerita bahwa nanti ada kelompok begitu nanti. Dijawab, kami ini satu kelompok ini sering duduk di masjid, ngidupin masjid, memuliakan masjid, menghidupkan masjid, menghidupkan syiarnya Allah. Oh, masjid, kata malaikat, masjid lempengan mana katanya? Kan bumi luas katanya. Dia jawab, Masjid Kuba Royal 2. Atas izin Allah tuh Masjid Kuba datang ke depan Shiratal Mustaqim. Masuk datu rombongan. Nah, jembatnya Shiratal Mustaqim naik masjid. Terus mulu sampai surganya Allah Subhanahu. Makanya saya nggak pernah dengar merbuat masjid susah, nggak pernah dengar. Kecuali merbuat masjid, menghidupkan masjid, ngurusin masjid, tujuannya duit sama gegares. Pasti duitnya habis mulu. Karena nggak ikhlas ngurus rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyari uangnya. Ya kita nggak ngelarang sih. Namanya orang butuh duit juga. Ustadz juga sama. Nih saya pulang dari sini nggak punya amplop. Kagak bakal dibukain pintu. Daripada saya berantem sama istri, mending saya berantem sama Pak Haji Manto. Gitu. Mana sih? Ya. Nah itu jadi harus yang begini-begini tuh kadang-kadang kayak masjid, tempat-tempat yang Bapak jadikan amal kebaikan. Insya Allah atas izin Allah nolong Bapak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk masjid yang kita cintai ini. Ya, nah itu. Kadang-kadang Allah kita ngaji udah dari rumah datang kemari, udah datang rumah. Saya kemarin ngasih di Taman Royal 3 Pak, Taman Royal 3 yang ada kan ada akasia tuh ya. Jadi saya datang Pak Haji, datang agak telat memang. Orang perut saya mules mulu. Jadi saya subuhnya di rumah. Subuhnya di rumah. Saya ngebut dah tuh, saya bilang perut mules mulu, mondar-mandir. Kan repot banget kalau ini di sini gitu di masjid. Akhirnya saya sampai sono, udah MC-nya udah selesai tuh, sambil nunggu saya. Terus imam rawatib masjidnya nelpon, Pak Ustadz udah di mana? Saya bilang udah di Blok Malang. Udah di Blok Malang, udah tinggal deket sampai masjid. Oh iya Pak Ustadz, aman katanya. Saya nyampe duduk Pak Haji, nyampe duduk nih baru begini. Masih ngap namanya orang baru ngebut ya kan. Itu masih ngap. Ngomong begini Pak Andi. Lah, sampai juga ngaji dong. Ada yang nyeletuk begitu jamaah. Kata saya murid sembarangan nih orang. Lah nyampe juga jadi ngaji nih Mak. Kata saya dasar muridmu jamaah sekarang mah ada PA saya bilang. Lah gurunya yang nyampe. Ente kan ngaji kagak datang ke rumah saya. Saya yang datang kemari. Orang tinggal selonjoran doang juga kata saya. Iya nyender lagi di tiang. Makin ngomong begitu. Namanya saya orang Betawi. Abis saya ngegas Pak. Tuh saya awal pengajian ngomel doang. Sampai saya gini-giniin. Ngaji cuman duduk dong selonjoran sama gegares. Nungguin guru aja makai kagak mau. Orang dulu nungguin berjam-jam nungguin guru. Murid nunggu guru, jamaah nunggu guru, wajar kan? Yang kagak wajar, gurunya nungguin murid. Itu murid ngeloncong. Saya bilang baru begitu aja, udah diem aja tuh jamaah sampai begini, mengheningkan cipta dia. Masya Allah, belum tahu kali saya makan beling. Enggak, itu jangan macam-macam saya bilang. Baru nunggu begitu aja, saya cuma telat paling 3 menit doang.
Kata saya makai ada yang begitu. Tapi akhir ngaji kalau di Kuba mah enggak. Di Kuba mah paling saya telatnya cuman udah di kamar mandi kan kemarin. Cuman akhir pengajiannya saya kasih oleh-oleh, girang mereka. Emang mereka jamaah banyak Pak, tapi banyak banget yang nunduk. Kata saya, ini orang khusyuk apa nggak pengaji begini? Emang Bapak nggak kasihan apa Pak? Gurunya datang dari rumah kemari gelap-gelap, nggak tahu ada begal apa kagak. Datang kemari muridnya begini. Ya Allah, kata saya, Masya Allah, jangan begitu apa. Ternyata muridnya begini itu emang gak ada sarapan Pak Haji. Jadi sedih. Iya nggak ada. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Syakik bin Ibrahim, orang kalau amal yang mulus. Jadi iman dengan amal, imannya pasti iman itu kan karunia besar dari Allah. Jadi harus dijaga. Yang paling penting itu bagaimana aktual iman. Nah, amal ini kata Syakik bin Ibrahim, itu paling tidak ada 3 kriteria yang menjadi ukuran Allah melirik amal kita. Yang pertama, prinsip orang yang beribadah, apa saja ibadahnya? Ayyaro annal amala minallah. Prinsipnya adalah amal apapun pasti datangnya dari Allah. Ini kan kayaknya kalau begini orang males ya. Jadi amal apa saja yang Bapak kerjakan itu pasti datangnya dari Allah. Itu sebetulnya buat mengikis orang jangan merasa mampu ibadah. Nah, bukan sombong, ujub dengan ibadahnya. Ya, sholat saya, ini puasa saya. Kalau ujub tuh nggak butuh orang banyak, sendirian aja nih Bapak nongkrong depan rumah, diem aja begini. Tahu-tahu melintas di hati dan pikirannya. Kayaknya tadi sholat saya doang yang paling bagus. Itu begitu doang tuh ngomong dalam hati. Itu udah dosa. Namanya ujub itu. Kalau takabur butuh partner. Kalau takabur kudu ada orang. Karena partner itu bukan cuman bangga diri. Kalau takabur itu bukan cuman bangga, tapi menjelekan orang. Istihza. Batarul haq. Dia menutup kebenaran di luar kebenaran dia. Nah itu yang berbahaya. Makanya takabur itu bisa membuat orang yang tadinya soleh betul bisa jadi turun drastis. Karena iblis dan Fir'aun itu kan dilaknat Allah karena itu. Karena takaburnya, bukan karena ujub, bukan, karena takaburnya. Aba wastakbar. Ya, jadi karena itunya. Jadi seorang mukmin yang benar, yang soleh, kata Syakik bin Ibrahim ini, dia selalu bilang bahwa amal saya ini semua dari Allah, bukan dari saya. Kenapa? Kami sehat karena Allah. Kami masih bisa hidup sampai sekarang karena Allah. Kaki kami nggak sakit bisa melangkah ke masjid karena Allah. Mata kami sehat bisa melihat karena Allah sehingga bisa baca Quran. Telinga kami bisa mendengar azan karena Allah. Ketika sudah berbuat amal soleh, maka secara prinsip semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Itu amal yang benar, pasti dalam kalbunya bilang, amal saya sebaik apapun, semuanya dari Allah Subhanahu. Itu yang disebut kul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Berbahagialah Anda yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan lahir batin, dan Anda jadikan amal soleh. Bukan dijadikan maksiat, tapi dijadikan amal soleh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya prinsip bahwa ibadah saya semuanya datang dari Allah, saya hanya berusaha mencari asbab taat. Semuanya bekalnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang begini ibadahnya selamat. Karena ada orang yang ibadahnya nggak selamat. Jadi Bapak jangan heran kalau ada orang rajin ibadah tapi ternyata pahalanya 0 nanti di akhirat. Kenapa? Karena mungkin dalam kalbunya berprinsip ini sholat saya. Nggak ada kaitannya sama Allah, ini sholat saya yang usaha. Ini puasa saya yang usaha, nggak ada kaitannya sama Allah. Bapak pernah dengar cerita orang pengen ditimbang amalnya di akhirat, ya Allah kok saya masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmatmu. Saya pengennya karena amal saya dihisab ya Allah. Padahal Allah udah mau nyuruh masukin ke surga atas rahmat Allah. Cuman bandel nih orang. Kata orang ini, saya lebih bangga masuk surga karena amal saya. Itu kan begitu nggak boleh itu depan Allah tuh. Ini orang rada songong emang. Akhirnya matanya dicopotin satu, dicongkel matanya dicongkel satu, malaikat disuruh Allah congkel satu, mata kanan ditimbang. Nikmat mata dengan seluruh ibadahnya di alam dunia ditimbang dengan nikmat mata. Apa yang terjadi? Lebih berat nikmat mata. Nggak sebanding Pak, nggak sebanding.
Akhirnya karena begitu, nangis dia, diceblosin ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sebanding amal kita ini dengan nikmat mata kanan, belum yang kiri, belum telinga, belum lisan, belum lambung kita, belum tangan, belum. Ya Allah, kalau amal kita ditimbang, Masya Allah, kayaknya susah masuk surga, susah. Jadi semua atas rahmat Allah. Sama kemerdekaan kita ini juga sama. Atas rahmat Allah yang Maha Esa. Dan dengan didorong oleh keinginan, nah itu atas rahmat Allah, udah. Ya. Ini para jamaah sekalian. Yang kedua, ayyurida bihi ridallah. Yang dituju dari amalnya bukan ridhonya makhluk. Yang dituju dalam amalnya bukan ridhonya DKM. Yang dia tuju dalam amalnya bukan ridhonya tetangga atau ridhonya guru. Yang dia cari dari ibadahnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ridho manusia. Bukan ridhonya guru, bukan ridho guru. Bukan pengen di alam guru, bukan pengen di alam tetangga, bukan pengen di alam mertua. Tapi saya ibadah yang saya cari adalah tolaban limardotillah. Yang saya cari adalah ridhonya Allah Subhanahu. Kalau kita sudah bisa begitu Pak, insya Allah hawa nafsunya terkikis. Karena banyak orang sholat nafsunya tetap jalan. Kenapa? Karena mungkin konsep amalnya itu masih punya prinsip bahwa yang saya cari bukan hanya ridho Allah, tapi masih ada yang lain yang dicari dari ibadahnya. Yang semacam ini ambisinya masih ada timbul. Jadi sholat dengan syahwat, puasa dengan syahwat. Biasanya yang paling kelihatan Ramadan. Kan fungsinya puasa menahan syahwat. Taksir itu memecah. Tapi setelah buka puasa kambuh lagi. Nah, ini sebetulnya secara ilmu bisa kita tebak. Ternyata puasanya tidak murni untuk nyari ridho Allah. Karena orang kalau puasanya murni nyari ridho Allah, nggak mungkin syahwat itu bisa hidup lagi. Paling nggak dia agak pasif. Jadi nggak terlalu aktif. Jadi agak pasif. Kan yang dipengen Allah bukan mematikan syahwat, tapi mengendalikan. Kayak kita ngendalin kuda. Jadi kita yang mengendalikan, bukan syahwat yang mengendalikan. Itu bahaya. Itu bahaya. Jadi jangan salah, ada orang beramal tapi syahwatnya tetap tajam. Ini ya, yang terakhir ayyabtaghiya sawabal amal minallah. Kata Syakik bin Ibrahim, amal yang perfect. Yang ketiga, mengharapkan pahala dan penilaiannya hanya dari Allah saja. Jangan dari yang lain-lain. Kalau yang dari lain-lain nanti timbul dua maksiat. Ini hati-hati, wanti-wanti. Kalau ibadah niat mengharapkan pahalanya bukan dari Allah, maksudnya masih ada selain Allah dia ngarepnya. Misalnya pujian makhluk, gitu loh. Misalnya dapat tuh kayaknya kalau ibadah sholatnya rajin ke masjid katanya nanti. Nah sekarang kan lagi ngetren begitu. Orang yang rajin subuh sampai 40 dikasih umroh sama DKM masjid. Ya. Kata saya untuk motivasi, untuk tasji itu boleh. Boleh untuk tasji, untuk memotivasi supaya subuhnya ya itu. Tapi sedikit-sedikit harus diseimbangkan supaya ikhlas. Jadi diselaraskan, Pak. Takutnya dia ngejar itunya bukan karena Allahnya, tapi karena selain Allahnya. Nah itu. Jadi tetap harus diseimbangkan. Itunya bagus untuk memotivasi orang, tapi harus tetap diseimbangkan. Karena kita nggak pernah mau kalau amal kita nanti sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang ikut umroh tuh bukan orang-orang anak kecil. Kalau anak kecil sih nggak apa-apa, sholatnya ngerajin ya nanti berapa persen 100.000. Tapi kalau ini kan yang udah tua bangka, udah tua, udah gede. Kalau udah yang begini mah kudu belajar sedikit latihan. Tapi itu udah banyak Pak masjid yang nerapin begitu. Ya. Iya umroh. Jadi yang sanggup 40 hari berjamaah subuh tidak putus di masjidnya itu berjamaah tanpa masbuk. Tanpa masbuk itu hadiahnya umroh. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya 1 hari aja subuhnya kelewatan, ulang dari awal lagi? Itu aturan masjidnya begitu, orang dari awal lagi, mulai dari awal 1 sampai 40 hari. Kalau sanggup ya dapat umroh, diumrohin gitu. Kalau enggak ya kagak, dapat nasi doang kali. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kata Syakik bin Ibrahim, secara iman yakinilah bahwa tidak ada amal kecuali amal itu
datangnya dari Allah Subhanahu. Orang berbuat baik ya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa ibadah ya karena Allah. Yang kedua, ridhonya Allah lah yang kita cari, bukan ridhonya makhluk, bukan ridhonya selain Allah. Yang ketiga, pahala ibadah yang bisa memberikan hanya Allah. Jadi jangan pernah mencari pahala ibadah dari selain Allah. Kalau Allah sudah marah, itu di hadis qudsi sering sekali dibilang, fatlub robban siwaya. Carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Carilah Tuhan selain aku kalau kamu ibadah masih mengharapkannya selain aku. Nanti di akhirat ditanya, bukannya ente sholat bukan untuk saya, sholatnya untuk makhluk. Nah saat ini carilah Tuhan selain saya. Bisa nggak memberikan kamu keselamatan nanti? Nah ini Allah kalau sudah, Allah kan maha pencemburu Pak, nggak mau diduakan dalam ibadah itu, nggak mau. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali sekutukan Allah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal ini mungkin agak mudah kita ucapkan, tapi kita berusaha tajribah, ada eksperimen dalam amal kita. Mudah-mudahan itu menjadi ukuran ibadah-ibadah kita yang sampai saat ini kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun pangkat kita, sebetulnya yang diinginkan kita adalah amal kita menjadikan sebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibadahnya sholat, mungkin ibadahnya puasa, kita nggak pernah tahu. Namun yang kita pengen kepada Allah dengan roja dan harapan kita, roja tidak hanya berharap tapi harus diaktualkan. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Yang kita harapkan ilmu, iman, amal menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kajian materi yang intinya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mewaspadai hati kita, ibadah kita hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kajian ibadah